Shalom teman-teman, apa kabarnya? Sebelum kita ikut kebaktian sekolah minggu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, persiapan diri, mandi supaya tubuh kita bersih dan wangi. Dan jangan lupa gosok gigi ya. Dan yang paling penting, kita harus berpakaian rapi seperti kita pergi ke gereja. Kedua, siapkan media yang akan kita gunakan. Apakah itu handphone, laptop, komputer, atau televisi? Jika menggunakan handphone, pastikan baterainya dalam keadaan penuh. Ketiga, siapkan hati. Kita semua harus menghormati Tuhan. Selama kebaktian tidak boleh sambil bermain, bercanda, atau lari-lari. Duduk yang rapi, jangan sambil tiduran ya. Dan jangan sambil makan minum ya. Nah, semua sudah siap. Sekarang mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Koyansen. Shalom Miss. Apa kabar hari ini? Baik sekali, luar biasa ya, sungguh Koyansen bersuka cita sekali bisa bersama-sama adik-adik di rumah melayani Tuhan. Dan juga kan terima kasih kepada Miss Yose yang sudah menemani Koyansen hari ini untuk kita melayani bersama-sama. Mari Koyansen, kita sapa adik-adik semua yang ada di rumah. Shalom adik-adik. Apa kabar hari ini? Ciosepin dan Koyansen berharap adik-adik semua yang ada di rumah dalam keadaan yang sehat dan baik ya. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat baik, Dia memberikan kesempatan kepada kita untuk datang beribadah meskipun melalui online. Iya, mari kita akan mulai kebaktian sekolah minggu pada hari ini. Ayo adik-adik yang ada di rumah, Koyansen undang untuk bangkit berdiri. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk di dalam ibadah kita dengan menaikkan pujian. Marilah Tuhan pimpin saya. Marilah Tuhan pimpin saya, ku tak berani jalan sendiri dalam dunia penuh susah. Jangan kau tinggal ku sendiri. Adik-adik yang di rumah, tangannya dilipat, matanya ditutup, kita bersatu di dalam doa dan ikutin Koyansen berdoa. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Pagi hari ini Kami semua dengan penuh sukacita boleh kembali datang untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang memberkati kebaktian sekolah minggu ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Nah, pujian pertama kita mengingatkan kita bahwa kita sebagai anak-anak sekolah minggu ya Ci ya, Iya. kita harus rajin baca Baca firman firman Tuhan, Tuhan. berdoa dan beribadah. Yuk Ci, kita ajak anak-anak sekolah minggu yang di rumah, kita naikkan pujian Mars Sekolah Minggu. Kita menyanyikan pujian ini dengan semangat. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekali lagi. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Koyansen, Tuhan Yesus sungguh baik. Dia menjadi Tuhan dan sahabat kita. Kok Koyansen punya sahabat? Punya, ya kan? Dan pastinya selain Tuhan Yesus juga ada sahabat-sahabat Koyansen yang di luar sana. Betul sekali. Mari kita bersukaria. Kita menyanyikan pujian hari ini kurasa bahagia. Iya, kita naikkan pujian ini ya adik-adik, karena di rumah pun kita bisa berbahagia. Bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Ayo bergandengan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Yuk tunjuk saudaranya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Dengan penuh kasih lagi. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Ayo sekali lagi naikkan pujian ini. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Sekali lagi yuk, bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan. Sekali lagi ya, tidak ada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Iya Miss Yose ya. Jadi meskipun kita persaudaraan di dalam Tuhan, gak akan ada yang memisahkan kita. Betul sekali. Miss Yose,
minggu ini kan sudah minggu pertama bulan Desember. Iya, Jadi Natal telah tiba. betul sekali. Nah, maka dari itu kita ajak nih ya anak-anak yang ada, adik-adik yang di rumah untuk kita bersukacita menyambut hari Natal. Karena hari Natal kini telah tiba. Hari Natal kini telah tiba, bergembira kita semua, bersukaria bersama-sama. Puji Tuhan, haleluya, 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 semua memuji Dia. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Ayo sekali lagi dengan penuh sukacita. Hari Natal kini telah tiba, bergembira kita semua, bersukaria bersama-sama. Puji Tuhan, haleluya, 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 semua memuji Dia. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Jadi sambung pujian kita dengan ding ding dong. Ding ding dong, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Yesus telah lahir. Hey, ding ding dong, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Yesus telah lahir. Lonceng berbunyi, Yesus telah lahir. Bersama-sama kita sambutlah, mari bersama kita bersuka, karena hari Natal kini telah tiba. Hey, ding ding dong, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Yesus telah lahir. Hey, ding ding dong, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Yesus telah lahir. Ya, sungguh sukacita ya Cia, kita Iya, merayakan puji Natal Tuhan. karena kelahiran Yesus Tuhan Kristus, Yesus. Sang Juru Selamat. Selamat kita. Nah, tiba saatnya adik-adik kita mempersiapkan hati kita untuk kita masuk ke dalam firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita ajak adik-adik kembali menaikkan pujian, mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan, yaitu Ku ingin dengar Dengar cerita. cerita. Ku ingin dengar cerita tentang permulaan Tuhan. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sampai mempersiapkan hati kita dengan pujian ini. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku sampai selama-lamanya. Mari adik-adik kita satu di dalam doa, ikutin Cio Sepin. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur. kami sungguh bersyukur. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sungguh mengasihi kami. sungguh mengasihi kami. Engkau rela Kau rela datang ke dunia ini dunia ini untuk menebus dosa kami. Terima kasih Terima Tuhan. kasih Tuhan, Kami kami bersyukur hari ini kami kami boleh boleh memuji, menyembah nama Tuhan. menyembah nama Tuhan. Saat ini Saat ini kami kami akan akan mendengarkan
cerita firman Tuhan. cerita firman Tuhan. Berikan kepada kami Berikan kepada kami telinga telinga yang mau mendengar. yang mau mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Ya, adik-adik di rumah, persilakan duduk. Nah, yang akan bercerita pada hari ini yaitu Mem Luisa. Pada Mem Luisa, dipersilakan. Halo adik-adik sekalian, senang sekali siang hari ini Mem Luis bisa bertemu dengan kalian semua. Bagaimana anak-anakku, sehat-sehat semua ya? Puji Tuhan. Tadi kalian sudah memuji Tuhan, sudah menari-menari buat bersama Cici dan Koko. Dan pada sebentar lagi kita akan mendengar cerita firman Tuhan. Nah, udah siap semua ya? Duduk yang manis. Sebelum masuk kepada cerita Tuhan, kita akan mendengarkan sebuah cerita ya. Mempunyai nih cerita. Di sebuah desa ada satu keluarga yang mempunyai 2 orang anak. Si Koko bernama Fajar dan adiknya bernama Mentari. Ceritanya pada suatu hari mama membangunkan mereka untuk pergi sekolah. Nah, cerita ini terjadi sebelum ada COVID ya. Jadi mereka masih bisa sekolah tatap muka. Jadi setiap pagi mereka harus mandi, bangun, sarapan dan berangkat ke sekolah. Mama membangunkan mereka dan menyuruh mereka mandi. Ayo Fajar, juga Mentari, kalian mandi dulu ya. Ini mama udah sedia nih air di ember. Tapi airnya cuma 1 ember ya. Kalian harus bagi 2 karena gak ada lagi. Ya masa sih mandinya 1 ember? Ya kan kalian tahu saat ini musim kemarau. Gak ada hujan. Bahkan pompa saja sudah tidak mengeluarkan air. Resapan airnya sudah tidak ada. Jadi kalian sabar ya. Kalau juga harus ada air harus membeli mahal ya. Nah, ya udah deh kata Mentari. Oke deh. Tapi apa kata Fajar? Di dalam hatinya dia berkata, enak aja mandi 1,5 emberan. 1 ember aku habisin Gak enak dong mandi 1/2 ember. Diam-diam aja aku mau habisin nih. Dia masuk ke kamar mandi dan apa anak-anak dihabisin airnya. Si Ade Mentari gak dapet airnya, gak kebagian. Dan setelah itu Ade masuk ke kamar mandi. Langsung dia menangis berteriak, "Ma! Airnya habis! Dihabisin Koko! Mentari gak bisa mandi, gak ada airnya." Ya ampun, mama bilang kan tadi sudah mama bilang kok. Airnya bagi 2. Kenapa jadi dihabisin? Nah ini Koko gak denger ya omongan mama ya. Dan tahu gak itu air kan setengah punya Ade. Kenapa dihabisin? Udah deh, Mentari gak mau sekolah mah. Gak mandi gak enak. Jangan Mentari, karena kamu lagi UAS nih. Nanti sebentar lagi kamu gak dapet nilai, kamu harus sekolah. Mama ngeluarin 1 gayung, masih ada ya simpenan air 1 gayung. Udah deh kamu cuci muka aja ya. Gak mau Ma. Gak apa-apa, udah pada akhirnya mama membujuk. Dan Mentari menurut ya, dia cuci muka, dia membersihkan diri dan berangkat ke sekolah bersama-sama. Kenapa bisa terjadi begitu ya? Karena di daerah itu sudah berbulan-bulan tidak turun hujan. Musim kemarau yang sangat panjang membuat semua pohon-pohon di ladang mati, rumput-rumput juga mati. Akhirnya apa?
domba-domba itu tidak bisa memakan rumput lagi karena nggak ada rumput hijau. Dan tahu anak-anak yang paling parah, petani tidak bisa menanam padi lagi. Karena apa? Tidak ada air ya, tidak akan tumbuh. Mengerikan ya kalau terjadi itu. Kita pun pernah mengalami itu. Tapi hanya beberapa bulan. Nah, mau cerita nih. Di dalam cerita Alkitab ada satu negeri yang juga mengalami kemarau yang sangat panjang. Sehingga mengalami kekeringan yang sangat luar biasa. Dengar ya, mau cerita. Kalian mungkin masih ingat ya, Raja Israel yang hebat. Pasti tahu ya, raja siapa? Raja Daud ya. Daud itu sangat luar biasa dan dia raja yang selalu taat kepada Tuhan dan dengar-dengaran terhadap perintah Tuhan. Setelah Bapak Daud meninggal, digantikan oleh anaknya yang bernama Salomo. Salomo pun menjadi raja besar ya. Dan pada akhirnya dia juga meninggal dan digantikan oleh anak-anaknya. Dan pada saat digantikan oleh anak-anaknya, mereka adalah raja-raja yang sangat jahat. Terutama yaitu anak dari Salomo yang bernama Ahab. Ya, dia sangat jahat. Dan bahkan dia menikah dengan seorang ratu yang bernama Isabel yang lebih lagi jahat. Karena apa? Isabel tidak percaya kepada Tuhan. Dia membawa kepercayaan dari negaranya, yaitu dia hanya mau percaya kepada dewa-dewanya yang bernama Dewa Baal ya, diberi nama Baal dewa-dewanya. Dan dia mempengaruhi Raja Ahab untuk juga mempengaruhi seluruh rakyat Israel untuk tidak menyembah kepada Tuhan. Dia harus menyembah kepada Dewa Baal yang diikutinya. Dan anak-anak tahu, bagi mereka yang melawan, tidak mau menyembah kepada dewa itu, mereka akan dibunuh. Bahkan nabi-nabi Tuhan pun dibunuh pada saat itu. Sehingga tinggal satu orang lagi, nabi yang bernama Elia. Bahkan ia pun dikejar-kejar akan dibunuh. Dan dia berhasil melarikan diri. Dan anak-anak tahu sejak itu di kerajaan itu dibuat patung-patung besar. Raja-raja mereka, Baal, dewa-dewa mereka yang mereka sembah. Dan setiap hari seluruh umat Israel harus menyembah kepada dewa itu. Dan mereka tidak bisa melawan ya. Karena mereka harus menuruti perintah rajanya. Pada saat Nabi Elia juga akan meninggalkan Israel, dia berkata bahwa Tuhan akan menghukum kalian jika kalian tetap berdoa kepada dewa kalian. Kalau kalian tetap meninggalkan Tuhan, Tuhan akan membuat kalian menderita. Mereka tidak mendengar, bahkan mereka membenci Nabi Elia. Sampai pada akhirnya terjadilah itu. Terjadi musim kemarau yang sangat panjang. Sampai 3 tahun lebih. Tuhan tidak menurunkan hujan kepada bangsa itu. Sehingga mereka semua menderita kelaparan. Seluruh negeri menjadi sengsara. Tapi Tuhan masih mengingat mereka. Tuhan menyuruh Nabi Elia datang. Dan dia memerintahkan, pergilah engkau menemui bangsa Israel. Menemui Raja Ahab.
Aku akan menurunkan hujan kepada mereka. Kemudian Nabi Elia datang kepada Ahab. Tapi apa penerimaan mereka? Dari jauh raja dan ratu sudah marah dan berkata, "Engkaukah ini yang menyengsarakan seluruh bangsa dan rakyatku?" Nabi Elia menjawab, "Bukan aku yang menyengsarakan kalian, tapi kalian dan seluruh keluargamu yang sudah tidak menyembah Tuhan, itulah yang membuat Tuhan marah." Raja tidak menyaut. Dan Elia berkata, "Temuilah aku di Gunung Karmel dan aku ingin bertemu dengan seluruh rakyat Israel. Bawalah seluruh dewa-dewamu, dewa Baalmu yang berjumlah 450 orang itu, bahkan dewa Asyera yang berjumlah 400. Bawalah menemui aku." Kemudian dia berbalik kepada bangsa Israel dan berkata, "Berapa lama lagi kalian akan meninggalkan Tuhan?" Mereka tidak ada yang menyaut. Raja pun tidak menyaut. Akhirnya saat kemudian mereka bertemu di Gunung Karmel. Dan Nabi Elia berkata, bahwa kita akan masing-masing mempersembahkan. Kalian mempersembahkan kepada dewa kalian dan aku akan mempersembahkan kepada Tuhanku. Dan sudah kupersiapkan semuanya. Lembu yang besar yang akan menjadi korban bakaran. Dan kalian membuat mezbah. Dan kalian boleh memanggil dewamu. Jika benar dewamu yang benar, kita semua akan menyembah dewamu. Tapi jika Tuhanku yang benar, semua orang harus menyembah kepada Tuhanku. Lalu bangsa Israel menyaut. Terjadilah demikian. Kemudian mereka mempersiapkan mezbah. Jadi anak-anak tahu mezbah itu adalah satu tempat di mana orang-orang Israel akan mempersembahkan korbannya. Pada saat itu mungkin bisa domba, bisa lembu, bisa juga tumbuhan. Tapi saat yang terjadi saat itu adalah mereka akan mempersembahkan lembu yang sangat besar kepada Tuhan mereka. Dan itu mereka lakukan, mereka membuat mezbah. Dan setelah itu Nabi Elia tetap berkata, tidak boleh mengadakan api untuk korban ini. Nah, itulah syaratnya ya. Akhirnya mereka setelah menaruh domba lembu itu, mereka kemudian mengadakan upacara. Mereka berputar-putar mengelilingi mezbah itu, menari-nari memanggil dewanya. Ya dewa, datanglah, ya dewa, datanglah. Mereka terus berputar. Sampai mereka letih ya. Tapi apakah dewa mereka datang? Tidak ya. Tidak ada satupun yang menyaut. Bahkan sampai menjelang petang, mereka terus mengadakan upacara menari sampai mereka lelah. Tidak ada jawaban. Dan apa Nabi Elia berkata? Mungkin Tuhanmu lagi tidur, lagi istirahat. Mereka semakin panas ya. Karena apa? Diejek. Sampai mereka akhirnya melukai diri mereka dengan mengeluarkan darah mereka. Karena mereka beranggapan bahwa dengan mereka melukai, dewa mereka akan datang. Sampai petang hari, tidak juga ada dewa mereka datang.
Dan habislah waktu mereka, kemudian digantikan oleh Nabi Elia ya. Nabi Elia memerintahkan bangsa Israel untuk menyusun kembali mezbah yang tadi sudah hancur ya, dirapikan kembali. Tapi Nabi Elia membuat satu mezbah yang baru dengan mengambil 12 batu besar yang melambangkan 12 keturunan Israel, yaitu anak dari Yakub. Dan mereka menyusun di dalam mezbah itu, dibuat mezbah, batu, kayu, dan atasnya adalah lembu yang akan mereka korbankan, lembu yang sangat besar. Dan Nabi Elia menyuruh untuk orang Israel membawa 4 buah tempayan yang berisi air untuk menyiram di mezbah yang akan dipersembahkan itu, menyiram semua dari atas ke bawah sampai parit yang di bawah pun penuh dengan air. 3 kali putaran mereka harus mengisinya dengan 4 tempayan air. Ya, anak-anak kalau mau bakar-bakaran pakai apa ya yang biar nyala? Pakai minyak ya, pasti benar tuh minyak, bensin. Tapi ini kok Nabi Elia pakai air ya. Ketawa mereka, aneh juga ya kok pakai air. Tapi itulah yang dilakukan oleh Nabi Elia ya. Setelah semuanya siap, Nabi Elia tampil di tengah-tengah mereka dan dia berdoa. Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, aku inilah hamba-Mu yang menuruti firman-Mu untuk melakukan segala perkara kepada bangsa ini, agar mereka mengetahui bahwa Engkaulah Allah Tuhan yang dapat membuat mereka bertobat kembali. Setelah Nabi Elia berkata demikian, tiba-tiba datanglah api yang sangat besar. Api yang maha dahsyat yang menghabiskan, menjilat semua korban persembahan saat itu. Dan semua dari atas, lembu, kayu, batu, bahkan air, semua hilang oleh api itu. Wah, hebat ya anak-anak. Begitu dahsyat mujizat yang Tuhan perbuat. Dan semua rakyat Israel melihat itu dengan heran dan mereka semua takut. Kemudian mereka merebahkan diri mereka di depan mezbah itu. Mereka tersungkur dan berkata, ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Ya Tuhan, Engkaulah Allah. Ya Tuhan, Engkaulah Allah. Dan setelah mereka berkata, bersaksi bahwa Engkaulah Allah, kemudian langit menjadi gelap. Dan tiba-tiba bunyi guru yang sangat besar. Dan terjadilah apa yang mereka harapkan. Hujan yang sangat dahsyat diturunkan saat itu juga. Dan semua bersuka cita menyambut hujan yang datang saat itu yang mereka nanti-nantikan selama ini. Dan mereka bersujud sampai ke tanah, mengucap syukur, dan mereka berjanji akan kembali berbakti kepada Allah, dan mereka akan kembali menyembah Allah dengan sungguh-sungguh, dan mereka meminta ampun kepada Tuhan. Dan apa anak-anak? Apapun yang kita perbuat, dosa apapun, pasti ada
harga yang harus kita bayar. Tuhan juga memberi hukuman, tapi Tuhan juga mau mengampuni. Betapa besar dosa kita jika kita dengan sungguh-sungguh meminta ampun dan kembali kepadanya. Tuhan kembali mengampuni kita dan mengasihi kita apapun kesalahan kita. Begitu juga tadi ya, juga Koko Fajar dan Mentari. Tadi kita lihat ya, Koko itu dosa apa sih? Dosa karena apa? Dia egois ya. Air buat adik dia habisin. Dan dia juga gak dengar mama sudah bilang jangan dihabisin, dibagi 2. Dia tidak menurut ya. Dia merasa menang. Nah, itu tidak baik ya, karena apa? Kita melakukan dosa sekecil apapun ada akibatnya. Ya, jadi kita melihat tadi begitu berdosanya bangsa Israel kepada Tuhan. Tuhan menunjukkan kebesarannya dan pada waktu mereka bersimpuh meminta ampun, Tuhan memaafkan. Dan pada saat itu juga Nabi Elia memerintahkan kepada 450 dewa Baal dan 400 Sarfat dihukum mati semua ya. Dan kembali bangsa Israel menyembah Tuhan. Dan anak-anak, saat ini kita pun merasakan betapa besar kasih Tuhan yang akan kita melakukan, kita akan merayakannya nanti. Dan kita akan kedatangan siapa sang penebus dosa itu. Dan kita juga anak-anak, kita harus juga merasakan bahwa dia datang untuk kita semua. Anak-anak, walaupun kita sudah berbuat dosa, tapi Tuhan tetap mengampuni kita. Nah, kita juga mengingat ya, bahwa mereka pun mungkin tidak tahu siapa yang harus mereka sembah. Ya. Jadi kita pun harus mengingatkan juga bahwa ada satu yang bisa membuat kita bertobat dan selalu mengampuni dosa kita, yaitu Sang Juru Selamat yang akan kita rayakan nanti. Nah, sebelum kita berdoa, memang akan memberikan satu ayat Mas buat kalian. Mari kita baca bersama-sama. Dari Roma 6 ayatnya yang ke-23b. Roma 6 ayatnya yang ke-23a. Ya. Sebab upah dosa ialah maut. Roma 6 ayatnya yang ke-23a. Ya, kita ulang lagi ya. Sebab upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23a. Ya. Mari kita bersatu di dalam doa, lipat tangan ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada siang hari ini kami anak-anak-Mu telah mendengar cerita firman Tuhan yang begitu luar biasa Tuhan. Di mana Tuhan mengadakan mujizat yang sangat-sangat hebat buat kami semua bangsa Israel, juga kami semua. Di mana Tuhan telah membuatkan satu hal yang sangat luar biasa walaupun kami sudah jatuh di dalam dosa. Terima kasih Tuhan untuk semua itu. Terima kasih juga untuk anak-anak kami. Mereka akan menjadi anak-anak yang dengaran perintah Tuhan. Tidak mementingkan diri sendiri dan akan selalu menurut perintah mama dan papa. Terima kasih Tuhan, doa ini kami alaskan
di dalam anakmu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, kami persilakan Cici dan Koko untuk melanjutkan. Iya, Miss, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Memulisa tentang bagaimana bangsa Israel itu selamat dari murka Allah. Nah, maka dari itu, kita pun sebagai anak-anak Tuhan yang ada di rumah dan dimanapun berada, mari kita jadikan Tuhan itu sebagai Juru selamat kita. Betul sekali Ko Yansen. Oleh sebab itu, yuk kita respon firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini. Kita naikkan pujian Yesusku Juru Selamat Dunia. Ayo sambil memakai gerakannya, bangkit berdiri lagi. Kita penuh sukacita, kita akan naikkan pujian ini. Selamat dunia yang hapus segala dosaku. Dia lahir ke dalam dunia, semua bersuka. Yesusku juru selamat, Yesusku juru selamat dunia yang hapus segala dosaku. Dia lahir ke dalam dunia, semua bersuka. Yesus, Yesus, Juru Selamatku. Yesus, Yesus, Sobat terbaikku. Sekali lagi katakan Yesusku Juru Selamat. Yesusku Juru Selamat dunia yang hapus segala dosaku. Dia lahir ke dalam dunia, semua bersuka. Yesusku Juru Selamat dunia yang hapus segala dosaku. Dia lahir ke dalam dunia, semua bersuka. Yesus, Yesus, Juru Selamatku. Yesus, Yesus, Sobat terbaikku. Yesus, 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 Juru Selamatku. Yesus, Yesus, Sobat terbaikku. Puji Tuhan, Ko Yansen, kita sudah memuji Tuhan dengan sukacita. Ci Yosepin juga mengingatkan adik-adik yang ada di rumah untuk boleh mengumpulkan persembahannya. Nanti kalau kita sudah memulai ibadah kita di gereja, kita bisa membawanya ke rumah Tuhan. Saat ini kita akan menutup ibadah kita. Mari Cici Yosepin mengajak kita semuanya untuk berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Kami sudah memuji Kami Tuhan. sudah memuji Tuhan. Kami sudah diberkati. Kami sudah diberkati Oleh kebenaran firman Tuhan. oleh kebenaran firman Tuhan. Ajar kami Tuhan Ajar kami Tuhan untuk boleh untuk boleh melakukan melakukan firman Tuhan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. dalam kehidupan kami Hari lepas hari. hari lepas hari. Roh Kudus Roh Kudus yang akan memimpin kami. yang akan memimpin kami. Biarlah Tuhan Biarlah Tuhan di minggu yang akan di datang minggu yang akan datang kami boleh kami boleh beribadah dengan penuh sukacita. penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Kita naikkan pujian Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,
dipersilakan duduk saat teduh. Ya, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan Sampai jumpa adik-adik. minggu depan.